Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Selamat datang sahabat aku. Pasti kalian bosan. Kenapa sih kondes kalau buka seperti ini? Ya, kita kan sebagai umat gitu saling mendoakan, saling menyapa ya sebelum memulai aktivitas termasuk prediksi ini ya. Oke. Apa kabar semuanya? Kabar baik ya, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan, amin ya. Doa kita buat sahabat kita yang sakit dimanapun berada ya, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan problem hidup atau masalah dalam kehidupan ini, semoga segera diberikan jalan keluar. Dan untuk yang menunggu jodoh, tentunya doa kita segera dipertemukan dengan jodohnya, amin, Allahumma amin. Oke, tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemilik alam semesta, kita akan mencoba menebar kartu, yaitu prediksi. Sarana untuk clue-clue saja, gambaran saja, tidak untuk dijadikan pedoman hidup ya. Sarana untuk apa, Ndes? Untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran kalau kamu ada di ranah ini. Kalau tidak ada di ranah ini, ambil sebagai pembelajaran ya. Bisa resonans, bisa tidak, tergantung vibrasi sahabat semua, dan bisa terbolak balik. Oke. Bagaimana orang ini atau dia melihatmu ya? Mari kita lihat dengan super detail. Bagaimana sih orang ini melihat kamu, atau bagaimana sih dia itu melihat kamu ya? Mungkin dari sisi karakter, sisi sifat, sikap, atau perasaan kamu ke dia, atau kamu tuh jadi seseorang yang bagaimana gitu menurut dia, menurut penglihatan orang ini atau si dia. Boleh ya, mari kita lihat secara detail. Fokus ya, penilaian dia tentang kamu, atau dia melihat kamu ya, bagaimana dia melihat kamu. Di pandangan orang ini atau dia, kamu itu sosok yang bisa dibilang tuh sukses, berhasil itu tidak harus kaya, tidak harus glamor gitu, enggak. Maksudnya kamu seseorang yang mungkin secara lahiriah gitu ya, logikanya tuh kamu tuh berhasil dalam pekerjaan, dalam apapun itu, tetapi nggak harus sukses ya, nggak harus sukses, nggak harus bergelimang gitu, nggak. Tetapi paling tidak kamu tuh bisa mandiri, bisa menghidupi diri sendiri, bahkan bisa membantu orang lain. Itu intinya karakter kamu tuh bagus di depan secara umum ya itu. Dan kamu juga orangnya dewasa kayak gitu, jadi mengerti, memahami kehidupan gitu. Dan kamu orangnya orangnya tuh simple, supel, elastis ya, dan baik hati lah ibaratnya tuh, seperti itu. Terlihatnya tuh di sini digambarkan sebagai kesuksesan secara lahir maupun batin kamu tuh. Untuk spiritual kamu juga oke ya, seperti itu. Intinya positif ya penilaian dia, atau dia melihat kamu dari sisi segala penjuru segala penjuru lahir batin. Terlihat dari gerak-gerik juga, kamu sopan ya, kamu konsekuen, kamu orang yang konsisten. Itu juga termasuk sebuah keberhasilan. Keberhasilan itu tidak serta merta cuman sukses punya mobil Ferrari di depan umum kamu terlihat mentereng, itu bukan. Menurut versi dia, kamu itu ya sukses dalam spiritual, atau ya spiritual ya, oke gitu. Energi kamu positif, terus kamu tuh tidak sombong, mandiri ya, seperti itulah intinya, kamu paham ya. Oke, nanti kalau dijabarin cuma satu kartu doang, nggak bertambah. Selain itu kamu ya orangnya tuh pemikir ya, kayak berani gitulah. Berani, maksudnya bukan berani dalam hal negatif ya, pemberani. Saat kamu merasa benar, di saat kamu posisinya benar, kamu akan nggak ada rasa takut. Orangnya tegas ya, dan penuh keberanian untuk
sesuatu hal yang positif. Ya, berani karena benar, salah takut karena salah, seperti itu. Maksudnya kamu tuh pemberani. Tuh versi dia melihat kamu ya. Orang ini atau orang yang melihat kamu, nggak cuma dia doang, orang lain juga menilai kamu seperti itu gitu. Ya. Kemudian dilihat juga di sini kamu sering khawatir, kebimbangan, orang itu bimbangan gitu, bimbangan. Kayak kalau memilih sesuatu itu milih yang mana gitu, kayak bingung gitu. Kayak ada kebingungan gitu. Bingung, takut salah itu. Beraninya bukan mengarah ke terus kalau memilih itu harus, ya namanya memilih itu kan ada dua pilihan, salah atau tepat gitu. Nah ini kamu yang suka, ada pikiran kamu tuh seperti itu, kayak menentukan sikap gitu tuh, kamu tuh enggak sembarangan karena saking kamu tuh orang yang kan juga pastinya hati-hati gitu. Tapi terlihat ya, terlihat tapi yang pasti kamu tuh orang yang pintar menurut dia ya. Keimanan kamu boleh, kamu solehah kalau feminim ya, kalau maskulin ya kamu itu masuk ke soleh gitu ya. Dia bukan di bawah rata-rata tapi di atas rata-rata atau menengah ke atas. Iman kamu kuat, beriman ya, keyakinan kamu kuat, dan soleh dan solehah kalau letakkan energi kamu. Dan kamu bijaksana, pintar ya, di sini tulisannya pintar, bijaksana. Yang dia lihat tentang kamu ya itu menurut penilaian dia atau menurut dia melihat kamu tuh seperti itu ya. Selalu mengawali pekerjaan dengan semangat gitu, selalu mengawali apapun ya, termasuk pekerjaan, kegiatan, aktivitas dengan semangat semangat 45 ya. Mereka yang berjuang, kita yang mengisi perjuangan itu, yang kita yang mengisi hasil perjuangan dengan semangat ya. Dan selalu berusaha, tidak menyek gitu, selalu banyak effort buat kamu ngasih semangat teman atau diri kamu sendiri. Intinya kamu seorang pejuang itu ya, orang yang selalu memperjuangkan, orang yang selalu berusaha untuk mencapai segala yang dituju gitu ya. Jadi kamu tuh orangnya optimis gitu, gampangnya gitulah ya, optimis. Itu versi dia melihat kamu ya. Tetap fokus ya. Kalau kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe-nya, like-nya, komennya, dan share ke teman semua. Semoga video ini bermanfaat ya. Oh ya, yang pasti semua reader tarot atau reader apapun itulah ya, mempunyai gaya tersendiri, mempunyai cara penyampaian yang berbeda, walaupun kartunya sama, tapi tujuannya sama gitu. Ya serupa tapi tak sama. Kartunya boleh sama, tapi cara penyampaiannya ya nggak sama. Mungkin maknanya sama, tapi cara penyampaiannya, memilih kata-katanya itu yang tidak sama ya. Jadi jangan bilang kartunya benar tapi cara penyampaiannya salah. Tidak. Kita mengambil daripada makna kartu itu sendiri apa, kemudian kita menjabarkan ya, seperti itu ya. Dan setiap reader tarot mempunyai ciri tersendiri, mempunyai cara penyampaian yang mempunyai ibaratnya itu gaya sendiri-sendiri ya, seperti itu. Jadi tidak boleh disamaratakan. Kalau si A tambah A sama dengan 2A, atau kalau si B A tambah A sama dengan A kuadrat. Intinya sama A, tapi tujuannya sama-sama A, tetapi cara penyampaiannya yang berbeda. Jadi kalau semisal kamu ada yang kurang berkenan, ini tarotnya begini, kenapa orangnya menyampaikannya seperti ini, tarotnya benar tapi penyampaiannya seperti ini, gimana? Yang pasti kita mengambil satu kata, inti dari penyampaian atau inti dari makna kartu itu apa gitu. Misalkan kayak
The Hermit gitu ya. The Hermit itu kita artikan bahwa itu tentang sesuatu atau tentang seorang petapa yang mencari, yang berdoa ya, yang memfokuskan pada doa, atau bisa diartikan itu untuk mengisolasi diri. Bahasanya beda-beda tetapi tujuannya sama ya. Jadi kita harus saling memahami dan harus bijaksana dalam menyikapi readingan setiap reader ya. Oke. Kita lanjutkan. Bagaimana orang atau dia melihatmu? Mari kita lihat secara detail ya. Jadi kalau menonton video dipahamin dulu, jangan langsung menjas ya. Kalau nggak ada dalam kehidupan kamu atau nggak nyangkut energi kamu, berarti bukan, nggak resonance buat kamu gitu ya, itu berarti bukan energi kamu. Ini kan general reading, cobalah kamu untuk personal reading biar itu lebih ke mengarah ke energi kamu, karena general reading sendiri adalah penarikan energi secara acak dari mana, di mana, kemana kalian sahabat aku berada yang menonton video. Itulah energi yang akan ditarik secara acak. Bisa kamu energi yang ketarik atau tidak, atau tertariknya energi cuman berapa persen, bahkan ada yang resonate gitu, bahkan yang resonate total, tapi ada juga yang enggak sama sekali. Artinya kalian harus bijaksana dalam menyikapi readingan ini. Dan yang pasti aku garis bawahi, setiap reader mempunyai ciri khas sendiri-sendiri dan cara penyampaian sendiri-sendiri, karena setiap reader yang dijangkau itu berbeda-beda. Ada yang memang notabene orang menengah ke atas, menengah ke bawah, atau memang full umum general. Siapapun yang menonton ya harus maklum, itu harus mengerti bahasa ya. Kalau dari Amerika nggak ngerti bahasa aku ya berarti kalian tidak melihat dari gerak-gerik ya, dari gaya tangan atau dasarnya seperti itu ya. Oke, ini maaf cuman aku menghimbau aja gitu, bahwa setiap reader punya ciri khas atau punya penyampaian yang berbeda, tapi tetap dalam satu tujuan, yaitu membaca kartu yang maknanya sudah digarisbawahi ini loh gitu. Oke. Ada sebuah keinginan dan the mons sendiri itu maknanya adalah bahwa seorang pemimpin atau emosionalan seperti itu ya, dimaknainya seperti itu, atau sesuatu yang tidak bisa tercapai ya. The Mount atau seorang pemimpi itu kan artinya kan yang cuma mimpi atau sesuatu yang nggak bisa tersampaikan atau tercapai, seperti itu maksudnya ya. Paham ya? Oke, aku harus menjelaskan. Ada salah satu yang komen katanya kartunya sama tapi kok cara penyampaiannya berbeda, nggak seperti reader lain gitu ya, penyampaiannya salah katanya, tidak seperti reader lain. Ini adalah diambil garis bawahnya dari makna demon itu apa, contohnya seperti itu ya. Demon itu seperti itu, sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau emosional, dia mempunyai emosi. Dan ini kita gabungkan dengan kartu yang lainnya gitu. Dan ini jatuhnya di kartu pertama atau kartu kedua atau di tengah atau di belakang, itu udah maknanya juga sudah berbeda gitu ya. Oke, maaf ya, ini ada saya sisipkan seperti itu agar tidak terjadi kesalahpahaman ya. Boleh membandingkan antara leader satu leader lain tapi tidak untuk menjas. Oke. Ada the months ya, dia tuh merasa dia menilai kamu, melihat kamu kebaikan kamu, termasuk di sini kamu terlihatnya adalah dari ini kartunya itu positif semua penilaian dia tentang kamu ya. Dan orang ini tuh berasa ingin mendekati kamu, ingin menyampaikan apa yang dia tahu tentang kamu, tetapi seperti nggak mampu, mimpi nggak mungkin kesampaian. Dan terkadang itu hanya sebatas keinginan atau emosi itu sebuah keinginan ya, sebuah keinginan, emosi jiwa, misalnya keinginan jiwa apa, nah ibaratnya itu. Jadi tapi dia tidak bisa menyampaikan ini karena nggak mungkin gitu loh, karena dia cuma menilai kamu, atau dia tuh menilai kamu, nggak mungkin kan disampaikan. Bisa jadi kamu marah atau bisa jadi kamu senang, jadi dia seperti nggak mungkin disampaikan, ya sudah buat diri sendiri aja ya kan, seperti itu.
Makanya dia di sini adalah bisa dikatakan mendapatkan chemistry dengan kamu. King of Wands itu kesesuaian hati, kecocokan hati. Ya lebih dijabarkan kalau seorang leader menjabarkan sebuah chemistry, kecocokan, bisa buat tempat curhat. Kamu tuh seperti itu menurut dia gitu. Tapi dia nggak mau ngatain, jadi dia menjalanin aja. Karena Wands sendiri ada tindakan. Ya, kamu tuh sosok yang menurut dia tuh ya dia dapat chemistry dari obrolan ini. Kamu dapat mendapatkan chemistry dengan yang lain pun sama begitu cepat karena kamu orangnya supel, simple dan elastis seperti itu, dan konsisten pastinya. Ya makanya orang yang mendekatin kamu, termasuk si dia yang melihat kamu atau orang yang lain atau dia yang melihat kamu tuh orangnya tuh menyenangkan gitu loh, menyenangkan ya, ibaratnya tuh bisa menempatkan diri dan selalu supel ya, lebih ke supel ya kalau cepat mendapatkan chemistry, cepat mencocokkan satu sama lain gitu maksudnya. Diajak ngobrol enak, diajak curhat enak kayak gitu ya, paham ya. Nah ini cara Gondes menyampaikan tuh seperti ini gitu. Dari King of Wands sendiri itu adalah sebuah chemistry, sebuah kecocokan. Maknanya di garis besar ini adalah sebuah kecocokan hati gitu, kecocokan hati yang dijabarkan bahwa kamu ya menurut dia, karena kita membahas tentang dia melihat kamu itu seorang yang memang supel, simple dan elastis ya, dan tentunya konsisten gitu. Diajak curhat oke, mendengarkan, diajak bercanda oke. Intinya membuat orang itu terkesan, cepat dapat chemistry dengan kamu gitu ya. Buat yang komen mudah-mudahan menonton ya dan memahami. Tidak boleh menjas orang seorang reader ini dengan reader dia gitu. Tidak harus sama, tapi garis besarnya sama, yaitu menyampaikan pesan dari tebaran kartu yang berdasarkan maknanya ya. Oke. Ada Six of Coin ya. Kamu di mata dia juga selain baik, kamu tuh dermawan. Ini adalah suka berbagi atau dimaknai sebagai dermawan atau kasih sayang atau orang yang suka menolong ya. Jadi menurut penilaian dia kamu tuh seperti itu ya, makanya kamu supel orangnya ya, seperti itu. Bukan sosialita ya, beda lagi sosialita ya. Orangnya tuh kamu tuh suka berbagi, dermawan, suka menolong, penuh kasih sayang ya begitu. Dan ini ada kesedihan juga ya, namanya manusia pasti punya rasa sedih, punya problem ya. Di saat apapun kamu itu selalu membantu, termasuk dalam keadaan kondisi kamu sedih. Terus kamu juga nggak bisa melihat orang yang sedih atau orang yang membutuhkan kamu, yang memang notabene kamu suka membantu seperti itu. Kalau kamu tuh orangnya nggak tegaan seperti itu ya. Walaupun dalam keadaan sesedih apapun kamu akan selalu berusaha untuk bisa membantu orang gitu ya. Oke. Ya. Ini penilaian dia ya ke kamu. Kita lihat secara detail, benar-benar detail orang ini atau dia melihat kamu. Jadi satu persatu kartunya aku bacain satu persatu tentang ini lo maknanya. Nah, yang disampaikan kartu itu seperti ini. Tentu tidak dengan mengurangi penghormatan tertinggi pada sang pemilik alam semesta ya, karena kuasanya maha besar dan maha tahu. Ini adalah sebagian titik kecil aja, dimana sebagai clue saja gitu ya. Kita ini apa sih di hadapan Allah? Cuma debu di alas kaki Tuhan ya kan. Nah, kita itu hanya debu di alas kaki tuh Tuhan. Jadi kecil sekali ya, kita tidak boleh mendahului kehendaknya dan tidak boleh sok tahu gitu. Tetapi kita cuma memberikan gambaran bahwa orang ini menilai kamu atau melihat kamu tuh seperti ini. Secara detail ini kita coba ya. Kamu selalu membantu, suka membantu orang yang membutuhkan, dan kamu paling tidak bisa melihat orang yang bersedih. Ya, karena memang didasari oleh sifat kamu juga yang di sini kamu seorang penyayang, seorang dermawan dan suka menolong. Ya, suka berbagi, bukan berbagi cinta ya, berbagi apapun yang kamu
orang membutuhkan, kalau kamu ada ya kamu bantu, seperti itu. Dermawan ibaratnya ya. Ya walaupun kamu sebetulnya dalam keadaan sedih, dalam keadaan terluka atau apapun itu, tidak mengurangi. Jadi kamu tuh konsisten, bisa memilah-milahkan mana dimana kamu harus umum atau terhadap diri sendiri. Perasaan pribadi tidak pernah kamu bawa-bawa ke dalam sebuah hubungan gitu ya. Dan kamu selalu membantu orang yang membutuhkan, tetapi hati-hati di sini, banyak juga yang memanfaatkan kamu ya. Ada yang banyak memanfaatkan kamu gitu. Jadi karena baiknya kamu kadang-kadang dimanfaatkan. Itulah kenapa orang baik itu selalu dimanfaatkan. Karena orang baik itu tidak pernah mempunyai kecurigaan atau tidak pernah positifnya, energinya itu positif terus. Jadi pemikirannya pun positif terus gitu loh. Tidak pernah ada curiga, tidak ada pernah negatif thinking pada orang. Jadi ya dianggap semua orang tuh baik gitu. Itulah orang yang baik itu seperti itu ya. Orang baik kenapa dia selalu dimanfaatkan sih? Ya, memang seperti itu, karena orang baik sendiri itu nggak pernah punya rasa curiga mau dijahatin mau apa ya. Yang penting dia tuh semua orang baik, perlu dibantu seperti itu. Baik banget ya kamu ya di mata mereka ya. Kamu baik di mata mereka. Mudah-mudahan kamu baik beneran. Ya kan? Seperti itu. Ini kan menurut penilaian dia atau orang atau dia menurut penilaiannya ke kamu gitu. Jadi orang itu melihat kamu tuh seperti ini gitu loh. Ya masalah kamu merasa enggak seperti ini ya, mungkin ini bisa menjadi motivasi kamu untuk menjadi lebih baik atau menjadi sebuah perubahan menjadi lebih baik ya, untuk menjadi sosok seperti ini. Walaupun tidak harus semuanya seperti ini, paling tidak mendekati kebaikan. Mudah-mudahan video ini atau penilaian dia ini membuat kamu lebih baik. Artinya pembacaan kartu atau penilaian dia ini membuat kamu jadi lebih baik ya. Karena hubungan sendiri tuh, kalau kita menjalin hubungan tidak membuat kita menjadi lebih baik tapi kita menjadi lebih buruk, ngapain kita jalanin ya kan? Mending kita tinggalkan aja ya kan. Seperti itu. Karena kita tuh hidup ya, hidup itu sekarang serba tiba-tiba. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba mati, tiba-tiba miskin, tiba-tiba kaya, tiba-tiba dapat rezeki, tiba-tiba dapat jodoh. Nah, yang kita gunakan lebih ke berhati-hati aja. Kalau mencari teman ya yang mengajak kita ke hal-hal yang positif. Kalau negatif ya nanti dulu ya gitu. Bilang aja nanti dulu ya, aku mau cari koneksi yang menuju ke surga untuk bisa beli tiket. Amin, amin. Ya. Ya, tapi di sini memang semua ada batasan. Ya. Ya, walaupun kamu nggak membuat batasan, tapi memang secara alam tuh batasan itu ada. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh sesuatu itu dilakukan tuh berlebihan. Ya, ya kalau kamu ingin membantu ya membantu sewajarnya, tidak harus kamu sendiri mengorbankan diri kamu sendiri. Nanti kalau kamu mengorbankan diri kamu sendiri, bagaimana kamu membantu yang lain ya kan? Seperti itu. Ada batasan ya, seperti itu. Karena semuanya itu dibutuhkan batasan ya. Jangan sampai kamu terluka atau kamu sendiri justru nanti terhenti ya, karena kamu enggak melihat batasan untuk melakukan sesuatu hal kehidupan ini, terus kamu malah kehilangan jati diri kamu sendiri, malah kamu sendiri terluka, malah kamu sendiri. Yang penting kamu harus betul-betul positive thinking betul ya, tetapi kamu juga harus mengerti batasan dimana kamu harus paham ya, karena hidup ini butuh dipahamin gitu loh. Oh, orang ini kalau udah dibantu kok seperti ini. Nah, kamu kalau ada waktunya harus berhenti atau terus, itu ada di kamu. Jadi harus ada kontrol ya, ada kontrol. Ada sebuah kontrol, karena kita punya hati dan punya pikiran ya, seperti itu. Ya, oke. Itu penilaian dia menurut dia ke kamu, atau orang atau dia melihat kamu tuh seperti itu. Amin ya, amin. Terutama dia orang yang mungkin kamu cintai atau orang yang mencintai kamu gitu. Ada pertumbuhan nanti ke dia ya, ini hubungan kamu ke dia itu ada pertumbuhan dari kecil, dari simpati jadi pertemanan,
jadi simpati, kemudian pertemanan agak akrab, terus intens, kemudian main perasaan dan ada pertumbuhan, dan itu terus bertumbuh ya, terus bertumbuh di dalam hubungan kamu. Ya, jadi kamu tetap harus jangan lepas kontrol, karena kalau sesuatu kalau lepas kontrol nanti malah yang ada kita kecewa. Ada struggle atau berjuang ya, pertumbuhan itu perlu perjuangan, menjalin hubungan itu perlu perjuangan loh, ada effort satu sama lain. Kalau yang penting ya jangan pakai topeng. Kalau pakai topeng itu nanti kamu menyesal sendiri, karena membohongi diri sendiri dan membohongi orang lain. Harus berjuang ya di hubungan ini untuk mendapatkan sebuah pertumbuhan. Dipupuk ya, dirawat, dipupuk, disirami ya kan, disemai biar tumbuh dengan subur perasaan yang dia punya ke kamu, atau kebetulan kamu juga suka dia gitu ya, seperti itu ya. Dan nanti akan terjadi yang disebut dengan pertanda. Nanti akan ada tanda-tanda di mana pertumbuhan ini berkembang menjadi sebuah perasaan. Ini awalnya dari Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, melihat pribadi yang bagus, melihat kamu menilai dia yang bagus, tentunya dia ada alasan ya. Kemudian menjadi sebuah tumbuh kembang dari perasaan gitu. Orang kan menilai kan dari karakter kita, sifat kita. Kalau kita emosional, kenapa emosi kita deketin? Yang ada nanti malah perang dunia ya kan, kayak gitu ya. Tapi dia melihat kamu dari sisi yang baik-baik saja, karena terlihat di sini energi kamu memang positif, artinya kamu bisa mentransfer energi positif itu ke dia, sehingga dia memikirkan kamu dan dia bisa melihat kamu yang baik gitu. Walaupun ada juga kekurangan mungkinnya di sini. Kekurangannya apa ya? Mungkin kamu sudah punya pasangan, atau kamu mungkin ya pasti ada lah gitu, tapi enggak terlalu terlihat di sini. Kamu terlalu ini ya, terlalu apa namanya, apa baperan, kamu tahu gimana itu. Yang pasti kamu kadang-kadang sedih pun nggak peduli, yang penting kamu bisa membantu, karena itu saking baiknya kamu kali ya. Ada emotional release ya nanti ya, ya pasti ya, namanya hubungan itu kalau belum dapat ya baik-baik dulu, halo see you pret gitu. Tapi ya perhatian gitu. Tetapi ya namanya kehidupan itu termasuk dari bagian dinamika kehidupan ya, dari yang disebut daripada sebuah dinamika kehidupan itu pasti ada yang disebut dengan namanya emotional release ya, tentang kemarahan atau tentang emosi itu pasti ada, dan itu pun akan terjadi di hubungan ini gitu, antara kamu dan dia, atau tentang orang-orang dan kamu gitu ya kan. Kita kan hidup kan sebagai manusia loh, kita bukan orang ya wajar, manusiawi ya. Nanti akan terjadi juga yang disebut dengan emotional release atau kemarahan atau emosi ya, tapi itu mah akan baik-baik saja, karena nanti kamu akan menyelesaikan atau disebut dengan tindakan atau menyatukan ya, nanti akan ada itu ya. Semuanya itu kan harus ditelusuri dulu, kenapa kok bisa emosi, kenapa kok dia bisa membuat emosi, atau kenapa kamu bisa emosi, itu semuanya bisa ditelusuri, cari informasi, atau untuk berusaha agar bisa memperbaiki hubungan ya. Jadi tidak berkepanjangan. Kita memang harus begitu ya, nggak boleh langsung marah-marah, pasti semuanya ada sebabnya, dan ini harus kamu punya ya di hubungan ini gitu ya. Oke. Di sini Gondas melihat ada energi Aries ya, ada energi Aries. Kemudian juga di sini terlihat ada energi Leo ya. Kemudian ada energi Leo kuat sekali. Kita lihat dulu. Ada Pisces, energi Pisces, dan juga di sini terlihat ada energi Aries kuat sekali ya. Ada Aries, ada Pisces, ada Leo, dan ada Aquarius. Ada Aquarius dan juga ada Gemini ya. Itu energi yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini ya.
Ada elemen tanah, ada elemen api, ada elemen udara. Tidurlah ya, bermimpilah, kemudian bangun dan wujudkan mimpimu menjadi sebuah kenyataan. Kalau kamu ingin mencapai cita-cita tuh beginilah. Kamu tidur, bubuk dulu, terus mimpi pengen jadi apa kamu? Pengen kayak sama dia gitu, pengen sama dia. Mimpi pengen jadi pacar dia, atau pengen mimpi nikah sama dia. Bubuk dulu. Dalam bubuk tentunya tidak lupa kita berdoa. Kemudian setelah mimpi itu, kok mimpinya begitu ya? Pengen jadi pasangan dia, pengen jadi pacar dia. Kemudian setelah mimpi bangun, kemudian kamu menjadikan sebuah perjalanan, ya. Murahan enggak, Des? Ya enggak lah. Memang kita ngapain? Kan cuma berusaha, gitu kan. Bagaimana kalau kita tidak effort? Dia bisa tahu kalau kita punya perasaan. Bukan menjatuhkan harga diri. Harga diri itu kalau kamu ngutang nggak bayar, kalau kamu mencuri, atau kalau kamu pelakor, tuh malu. Dilarang Tuhan juga. Nggak menjalankan kewajiban sebagai umat manusia, ya sebagai seorang umatnya gitu, misalkan ya ibadah kayak gitu. Itu tuh malu kalau cuman berusaha tanpa menjatuhkan harga diri. Bagaimana caranya? Nanti kamu tahu caranya, kan kamu sudah gede. Gondes, iya. Iya kan, masa semuanya harus diajarin, nggak mungkin kan. Menangislah saat bahagia, tersenyumlah saat terluka. Ini namanya bersyukur dalam segala keadaan ya. Menangis saat bahagia itu sebagai tanda syukur. Kemudian tersenyumlah saat terluka. Tersenyum karena kamu masih diperingatkan. Dengan luka-luka kamu itu kamu bisa diperingatkan. Mungkin kalau kamu nggak terluka, kamu nggak akan paham kalau yang kamu lakukan itu memang sebetulnya tidak baik. Yang pasti harus positive thinking pada sang pemilik alam semesta. Apa rencananya? Karena rencananya maha besar. Kamu harus percaya itu. Jadi tersenyum, bersyukur. Masih bisa menikmati kehidupan ini walaupun dalam keadaan terluka. Paling tidak bisa mengenal dia, bisa menjadi sebuah pembelajaran. Ya, positive thinking kan. Aye atau mata. Jiwa spiritual yang tinggi bisa melihat isi hatimu. Tuh paham kan? Oke. Melangkah dengan pasti, tatap dan songsong masa depanmu. Matahari dan harapan menunggu kamu. Jangan menutup hati untuk satu orang. Ya, sekalipun kamu cinta sama dia, tetap kamu membuka hati untuk dia yang lain. Artinya ya walaupun tidak harus pakai perasaan, paling tidak menjalin pertemanan gitu. Ya, biasanya kan orang kalau sudah jatuh cinta tuh udah kayak nggak butuh teman yang lain gitu, terlupakan, lebih fokus pada pacar atau pada orang yang kita cintai. Tidak boleh seperti itu. Kamu tetap harus membuka hati pada siapapun ya, untuk silaturahmi atau untuk persahabatan ya. Selesaikan masalahmu secara dewasa, jangan kekanak-kanak. Kalau punya masalah, kalau kecil cepat selesaikan, kalau besar diperkecil dulu masalahnya baru diselesaikan gitu. Oke sahabat Gondes, semua sudah disampaikan, semoga bermanfaat ya, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Ada kurang, ada lebih, ada milik Gondes, tapi kalau kelebihan kebenaran milik sang pemilik alam semesta. Tetap bersyukur dalam segala keadaan, berdoa dan tetap jadi orang baik. Semangat ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Amin. Bye.